Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Sa'roni dengan NIM 205211364 dari kelas MBS 6C. Di sini saya akan memaparkan mengenai tentang peran tenaga kerja dan manajemen SDM dalam bisnis internasional. Latar belakang. Bisnis internasional adalah sebuah konsep yang merujuk pada kegiatan perdagangan atau bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di antara negara-negara yang berbeda. Dalam era globalisasi seperti saat ini, bisnis internasional telah menjadi hal yang penting dan populer. Bisnis internasional melibatkan berbagai jenis kegiatan seperti ekspor, impor, investasi asing, joint venture, dan lain sebagainya. Dalam era seperti sekarang, bisnis internasional menjadi semakin penting karena memungkinkan perusahaan untuk memperluas pasar mereka di seluruh dunia. Namun, bisnis internasional juga memiliki tantangan dan risiko seperti perbedaan budaya, hukum, dan regulasi berbeda di setiap negara, risiko politik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perusahaan yang ingin terlibat dalam bisnis internasional harus memahami dengan baik lingkungan bisnis internasional dan beradaptasi dengan kondisi yang berbeda di setiap negara. Maksud dan tujuan. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui mengenai kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh pelaku usaha. Yang kedua, yaitu mengetahui sejarah dari kegiatan ekspor dan impor. Yang ketiga, peran tenaga kerja dan manajemen SDM dalam bisnis internasional. Yang keempat, memperoleh informasi mengenai pemesanan dan packaging. Yang kelima, memperoleh informasi mengenai susunan organisasi. Dan yang keenam, mengetahui kelebihan dan kekurangan dari usaha tersebut. Awal mula, owner melakukan usaha ekspor-impor ikan berawal dari sering impor ikan dari luar negeri, seperti ikan auranti, andrau, setiawarti, dan lain-lain. Dari kegiatan tersebut, owner mempunyai banyak kenalan dari orang-orang yang tinggal di luar negeri. Semenjak itu, owner mulai melakukan ekspor maupun impor ke luar negeri. Bisa dilihat seperti video di atas, itu termasuk salah satu ikan-ikan atau beberapa ikan yang dari owner tersebut melakukan ekspor dan impor. Sejarah. Usaha ini berdiri pada tahun 2018 yang beralamat di Perummi Rai Jati 3, Desa Ledok, Mojorejo, Sawahan Ngemplak, Boyolali. Usaha ini bernama Rig Predator Solo. Usaha ikan ini didirikan oleh seorang pemilik yang awalnya hanya memiliki hobi pelihara ikan. Dengan semakin terobsesinya dengan dunia ikan, pemilik tersebut mulai tertarik untuk memperluas hobi dengan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan. Pemilik juga sudah mengetahui yang luas tentang ilmu ikan dan cara merawatnya dengan baik. Berbekal pengalaman dan pengetahuan ini, pemilik usaha kemudian memutuskan untuk memulai usaha ikan predator dengan tujuan memanfaatkan hobi mereka menjadi sumber penghasilan yang menguntungkan. Pada saat mendirikan usaha yang awalnya mulanya hanya hobi, Frederico tidak mengeluarkan modal apapun. Dia hanya diberikan kepercayaan untuk menjual belikan suatu ikan, menerima upah dari penjualan tersebut, begitupun sampai saat ini. Yang bermula dari hobi, suka memelihara ikan, ternyata bisa menghasilkan cuan yang banyak. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Pada usaha ini memiliki sejumlah 4 karyawan, jam kerja yaitu mulai dari jam 10 sampai selesai. Gaji yang diterima yaitu sebesar 70.000 per hari, belum termasuk bonus jika ada lemburan. Untuk job desk dari karyawan yaitu melayani customer, packaging, pesanan dari online shop, dan kuras tank. Tidak ada pelatihan khusus dan persyaratan khusus dalam perekrutan karyawan. Yang penting mau bertanggung jawab atas pekerjaannya. Begitu baik hati ya dari owner tersebut, yaitu menerima karyawan tidak pandang bulu, yang penting tanggung jawab atas pekerjaannya.
dan luar biasa. Selanjutnya yaitu pemesanan dan packaging. Pemasaran ikan yaitu melalui media sosial seperti Facebook, TikTok, Shopee, dan WhatsApp. Sistem pembelian yaitu dilakukan dengan cara pre-order, yang mana ada DP dulu ketika ingin memesan ikan. Packaging dilakukan dengan menggunakan box styrofoam. Dan di atas juga ada gambaran atau dokumentasi dari packaging dari sistem yang telah dilakukan oleh Frederico selaku owner, yaitu dengan menggunakan styrofoam sehingga ikan yang dikirim ke luar negeri ataupun sebaliknya juga sudah terjamin keamanannya. Selanjutnya yaitu untuk susunan organisasi. Untuk susunan organisasi dari usaha tersebut yaitu terdiri dari owner dan karyawan. Jadi belum ada susunan organisasi yang terorganisir. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan berdasarkan dari pengamatan saya dan rekan saya pada saat melakukan observasi dan wawancara. Untuk kelebihan yaitu memiliki relasi yang terbukti dari tadi pada saat Frederico itu melakukan pembelian atau impor dari luar negeri, beliau mendapatkan relasi kenalan sehingga beliau juga dapat melakukan kegiatan ekspor maupun impor ke luar negeri. Selanjutnya yaitu packaging yang aman. Bisa dilihat dari dokumentasi tadi bahwa untuk packaging yaitu menggunakan box styrofoam yang aman, lalu dikasih oksigen juga sehingga ikan pada saat pengiriman juga masih sehat dan tidak ada yang meninggal atau mati. Selanjutnya yaitu kekurangan. Untuk dari owner tersebut yaitu dari sistem organisasi itu belum memiliki struktur organisasi yang jelas, sehingga owner yang terdiri dari owner dan karyawan saja. Selanjutnya ini yaitu dokumentasi dari grup jual beli ikan yang berada di Facebook ataupun di media sosial. Bisa dilihat seperti di atas dan juga terdapat packaging dan juga media sosial yang dikelola oleh owner tersebut. Baik, sekian, terima kasih. Itu tadi dari paparan dari hasil wawancara kami dengan pemilik dari Rig Federico, Rig Predator Solo. Sekian, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.